Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka bagi kakak-kakak semua. Salam. Puji syukur kita dapat melaksanakan pertemuan pagi hari ini meskipun tanpa tatap muka, setidaknya silaturahmi kita dapat tetap berjalan. Semoga pertemuan hari ini dapat membawa manfaat yang baik bagi kita semua, bagi peserta didik kita semua. Pertemuan kita hari ini terkait sosialisasi pencapaian Pramuka Garuda, khususnya untuk wilayah Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Pangkal Pinang, Memanfaat kawan untuk golongan siaga dan penggalang. Nah, hari ini narasumber kita yaitu Sekretaris Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Pangkal Pinang, yaitu Kak Ihsan Reza, nanti akan memaparkan apa sih Pramuka Garuda itu, bagaimana sih kiat-kiat untuk mencapai Pramuka Garuda itu, dan apa manfaat dari Pramuka Garuda itu sendiri bagi peserta didik kita. Baik, Kak Ihsan, silahkan menyampaikan materinya. Baik, Budi, terima kasih. Rekan-rekan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Alhamdulillah syukur kita pada pagi hari ini bisa bersilaturahmi walaupun hanya lewat media, tidak bisa bertatap muka langsung. Pertama-tama kami menyampaikan permohonan maaf dari Ketua Kuartir Cabang Kota Pangkal Pinang yang seyogyanya akan ikut terlibat kegiatan kita pada pagi ini. Tapi informasi beliau sampaikan tadi bahwa hari ini beliau tidak bisa ikut bergabung dengan kita karena beliau ada agenda kegiatan lain yang tidak bisa beliau tinggalkan. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi inti pertemuan kita pada pagi hari ini. Kakak-kakak sekalian, dalam kegiatan kita sosialisasi pencapaian Pramuka Garuda, seyogyanya kita akan melakukan kegiatan tatap muka, tapi karena kondisi pandemi yang saat ini tidak bisa memungkinkan, akhirnya kita lakukan lewat daring atau lewat Zoom saja. Nah, kami sangat memandang perlu menyampaikan kegiatan sosialisasi ini, yang mana sebagaimana kita ketahui bahwa Pramuka Garuda merupakan salah satu hak dari peserta didik kita. Untuk itu kami mengundang seluruh Kamabigus, baik itu yang berpangkalan di SD, SMP maupun di SMA, dan seluruh pembina aktif yang terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang ada di setiap pangkalan. Karena ini merupakan kolaborasi yang sangat penting antara pembina Budap, pembina satuan dengan Kamabigus. Pencapaian Pramuka Garuda tidak akan bisa berjalan dengan sukses, dengan lancar kalau tidak didukung oleh para Kamabigus. Jadi sekuat apapun, semahir apapun pembina yang melakukan pembinaan, yang telah melakukan latihan-latihan rutin tanpa ada dukungan dari Kamabigus, ya mungkin hasil yang diharapkan tidak semaksimal mungkin. Karena itulah kami mengundang seluruh kakak-kakak Kamabigus untuk terlibat aktif dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Kami sangat mengharapkan masukan-masukan, saran-saran dari kakak-kakak semua bagaimana kita mensukseskan pencapaian Pramuka Garuda ini. Kita beberapa waktu yang lalu telah melakukan kegiatan rapat koordinasi pencapaian Pramuka Garuda di tingkat kuartir daerah, yang mana pada saat itu narasumbernya adalah kuartir nasional. Pramuka Garuda saat ini sangat penting kita laksanakan kakakku sekalian, karena kegiatan di tingkat nasional dan tingkat di daerah sekarang ini sudah mengutamakan peserta didiknya atau anggota pramuka kita yang ikut dalam kegiatan tingkat daerah maupun tingkat nasional itu harus Pramuka Garuda. Di Jambore daerah, di Jambore daerah itu 40% harus Pramuka Garuda. Di Jambore nasional
dan juga Raimuna Nasional itu 70% harus pramuka Garuda. Sisanya itu pramuka yang sudah terap. Nah, jadi kami sangat berharap partisipasi daripada kakak-kakak, terutama yang berada di tingkat jenjang pangkalan yang ada di SD. Terutama adik-adik kita yang sudah kelas 6, mungkin tidak lama lagi sudah akan menginjak SMP. Nah, ini merupakan bibit-bibit kader-kader yang harus kita persiapkan dari sekarang, sehingga mereka bisa melakukan pencapaian pramuka pada saat jenjang di tingkat SMP-nya. Kalau kita melihat dari persyaratan pramuka Garuda, terutama untuk tingkatan penggalang, memang kalau untuk di SD itu sangat berat. Tapi setidak-tidaknya kita akan melakukan pencapaian pramuka tingkat SD itu merupakan pramuka Garuda Siaga. Nah, untuk itulah kakakku sekalian, atas dasar itu betapa pentingnya kegiatan kita pada hari ini, dan kami mohon kepada seluruh Kamabikbus dapat menginformasikan langsung, mentransfer hasil kita pada hari ini kepada seluruh pembina-pembina gudeg yang ada di sekolahnya masing-masing. Nah, ini kakak-kakakku sekalian, pramuka nah, jadi topik kita, diskusi kita pada pagi hari ini adalah pramuka Garuda dan pencapaiannya di Kuarcap Pangkal Pinang. Nah, kita mengacu kepada Renstra Gerakan Pramuka 2019 Kuartir Nasional bahwa mereka memiliki program prioritas pertama, yaitu pada akhir periode masa kepengurusan Kuartir Nasional tahun ini, yaitu di bawah kepemimpinan Kak Budi Waseso, ya mereka menargetkan kurang lebih 250.000 orang hingga menjadi 500.000 pramuka Garuda se-Indonesia. Nah, kita harus mengambil bagian daripada Renstra yang dilaksanakan oleh Kuartir Nasional ini. Karena seperti saya sampaikan tadi bahwa kedepannya seluruh kegiatan tingkat nasional pesertanya merupakan anggota-anggota pramuka Garuda. Nah, kakak-kakakku sekalian, kondisi kita saat ini, bagaimana kita bisa melakukan pencapaian pramuka Garuda? Bagaimana kita bisa menciptakan kader-kader pramuka Garuda kalau kita tidak menyiapkan yang namanya pembina? Dalam metode kepramukaan ada yang namanya satuan terpisah, yang mana pembina putra membina putra, yang putri membina putri. Tapi kondisi kita pada saat ini, pembina putra itu bisa melakukan pembinaan putra maupun putri. Mengapa hal ini terjadi, kakakku sekalian? Ya, kita mungkin kekurangan daripada pembina-pembina. Padahal kalau secara administrasi, Kuartir Cabang sudah melakukan beberapa kali kursus mahir dasar. Terakhir di 2019, Kuarcap melaksanakan kursus mahir dasar. Namun kenyataannya di lapangan, hasil yang kita harapkan dari kakak-kakak kita yang sudah melaksanakan kursus mahir dasar belum optimal untuk melaksanakan pembinaan terhadap peserta didiknya di pangkalannya masing-masing. Kita nggak tahu kondisinya seperti apa, sebabnya apa, ya. Nah, inilah kita berharap dari Kuartir, kami berharap dorongan dari seluruh Kamabikbus untuk memanfaatkan benar-benar pembina-pembina yang sudah kursus mahir dasar, sehingga dapat melakukan pembinaan-pembinaan terhadap peserta didiknya di sekolah masing-masing. Kakak-kakakku sekalian, nah sebenarnya sebelum kita masuk di masalah ke pramuka Garuda, dapat saya sampaikan rasio jumlah ideal pembina. Nah, kita bisa melihat, kita bisa kondisinya bagaimana di lapangan di sekolah kita masing-masing. Nah, idealnya untuk pembina siaga, satu pembina itu untuk 12 orang anak.
untuk siaga. Jadi satu orang pembina itu binaannya ada 12 orang anak. Tapi kita kenyataan di lapangan saat ini mungkin satu pembina bisa lebih dari 20 sampai 30 atau ada 50 anak. Nah, penggalang dan juga penegak. Nah, penggalang idealnya seorang pembina penggalang, satu pembina penggalang itu binaannya ada 16 orang anak. Artinya kalau jumlah regu itu 8 orang, berarti satu pembina itu membina 2 regu. Tapi kondisi kita saat ini yang tidak memungkinkan, sehingga satu pembina lebih dari 1 atau lebih dari 2 regu yang dibinanya. Nah, karena kondisi kita saat ini karena kita kesulitan dalam melakukan pembinaan. Begitu juga dengan penegak. Satu pembina idealnya 32 orang anak, tapi kenyataannya juga di lapangan. Nah, kondisi seperti inilah kakak-kakakku sekalian yang terkadang mungkin menjadi penghambat kita dalam mengoptimalkan peserta didik kita, anggota kita untuk melakukan pencapaian pramuka Garudanya. Kakakku sekalian, apa pendapat kakak tentang pramuka Garuda? Mungkin ada sebagian dari kakak-kakak yang baru mendengar apa itu pramuka Garuda. Mungkin sudah pernah mendengar juga atau sudah mungkin ada di antara kakak-kakak ini yang menjadi anggota pramuka Garuda. Sudah melakukan pencapaian pramuka Garuda di masa aktifnya dulu. Nah, namun kenyataan di lapangan hingga saat ini pramuka Garuda kita anggap suatu yang biasa saja, yang tidak begitu penting. Untuk itu kami mengingatkan kembali pada kakak sekalian, inilah ya pramuka Garuda. Alasannya ya sulit Kak. Pramuka Garuda itu memang anak-anak harus yang luar biasa, betul Kak? Ya, betul. Pramuka Garuda, anak itu merupakan menjadi suri teladan, percontohan, contoh bagi kawan-kawannya lain. Tetapi ya semakin ke depan ini persyaratan untuk menjadi pramuka Garuda agak sedikit diperingan. Sebenarnya inti pramuka Garuda itu kalau dari segi teknik kepramukaan, dari segi kepengetahuan, yaitu mungkin sudah merata Kak. Ya, apalagi saya kita punya pembina-pembina yang luar biasa semua. Dengan zaman media dan teknologi yang luar biasa, ya para pembina bisa mengeksplor seluruh kemampuannya kepada adik-adiknya, sehingga adik-adiknya soal dalam tekpram, teknik kepramukaan, pengetahuan tentang pramukaan, saya yakin dan percaya, ya mereka lebih cepat menguasai dibandingkan kita dahulu yang mungkin belum ada yang namanya Mbah Google, ya, untuk tempat bertanya. Sekarang ini kita tinggal klik saja Kak, ya penemu tunas kelapa sahabat, klik di Google langsung tampil. Ya. Pakai Jambore dunia yang pertama, tinggal klik. Ya, nah, tapi kondisi saat ini kakakku sekalian, ya kunci daripada pramuka itu hanya satu Kak, penekanan kita kepada akhlak dan perilaku. Nah ini yang menjadi kesulitan kita selaku para pembina dalam memberikan penilaian kepada peserta didik kita. Nah untuk itu kami mengajak kepada seluruh kakak-kakak pembina, kakak-kakak Kamabigus yang berada di pangkalan-pangkalan, mari kita bersama-sama berkolaborasi. Nah mungkin kakak punya persepsi masing-masing pendapat tentang pramuka Garuda. Nah, apapun persepsi kakak, apapun bayangan kakak tentang pendapat pramuka Garuda, kita kesampingkan dulu. Ya, yang penting bagaimana untuk pramuka Garuda kita ini bisa bisa eksis di Kota Pangkal Pinang ini. Nah, kakak-kakakku sekalian, tidak mudah memang untuk mencapai pramuka Garuda. Banyak syarat yang harus dilalui oleh pramuka Garuda. Ya, salah satunya ya sudah mencapai tingkat terap. Ramu nggak bisa Kak, nggak bisa. Rakit nggak bisa Kak, nggak bisa. Harus terap. Inilah syaratnya. Maka saya bilang tadi bahwa kalau SD ya mungkin agak kesulitan untuk mencapai pramuka tingkatnya sampai ke terap. Ya mungkin di SMP lah. Tapi setidak-tidaknya kalau untuk siaga berada di SMP itu sangat mudah Kak.
Ya kita anggap saja lah dari SD mungkin kelas 4, kelas 5 dia sudah aktif pramuka. Nah itu sudah bisa syarat ya. Siaga mula, siaga bantu, siaga tata. Nah pencapaian pramuka, pencapaian ke siaga tata tidak terlalu sulit. Nah inilah kami mengajak para kakak karena siaga, pramuka siaga yang ada di Pangkalan SD ini merupakan cikal bakal bagi pramuka Garuda yang ada di tingkat SMP atau SLTP. Saya yakin dan percaya kalau adik-adik kita, anak-anak kita sudah mencapai pramuka Garuda tingkat siaga, untuk pramuka Garuda penggalangnya mungkin tidak terlalu sulit. Hanya tinggal penambahan, tinggal memberikan polesan-polesan sedikit saja. Nah, kakakku sekalian, yang pertama adalah tingkat kecakapan umum. Ini untuk syarat pramuka Garuda tadi saya bilang, ya. Kalau siaga, dia harus sudah siaga tata. Kemudian untuk penggalang sudah terap. Untuk penegak sudah pelaksana dan pandega. Lainnya Kak, itulah. Kemudian dia memiliki jumlah kecakapan khusus. Ini kecakapan khusus yang kita kenal dengan namanya TKK. Dia sudah melakukan pencapaian TKK sampai ke tingkat tama. Kemudian keterampilan lainnya, ya, mengikuti kegiatan yang ada di golongannya. Ini bisa menjadi kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh gugus depan masing-masing sesuai dengan program kerja yang ada di pangkalan masing-masing. Kemudian yang ini Kak, saya bilang tadi, yang paling penting itu pramuka Garuda adalah menjadi tauladan. Nah, menjadi tauladan itu tauladan yang baik Kak. Contoh yang baik bagi kawan-kawannya, bagi lingkungan rumahnya, lingkungan kehidupan pribadinya, kemudian menjadi tauladan bagi lingkungan masyarakatnya. Ini yang paling penting. Kalau ini sangat mudah, ya. Kalau TKU itu mudah, kalau keterampilan lainnya mudah Kak. TKK juga mudah. Yang penting dia rajin latihan, dia aktif berkegiatan kepramukaan, rajin mengisi SKU. Saya yakin dan percaya semuanya bisa didapatkan. Tapi ini yang menjadi kendala kita adalah menjadi tauladan. Bisa nggak anak itu menjadi tauladan? Nah, disinilah peran seorang pembina itu sangat penting Kak. Menjadi tauladan. Apalagi kita ketahui pramuka menjadi salah satu media pembinaan karakter. Alat melakukan pembinaan karakter bagi peserta didik. Nah, kalau karakternya sudah bagus, insya Allah dia bisa menjadi tauladan bagi dirinya pribadi dan menjadi tauladan bagi kawan-kawannya yang lain. Nah, jadi ini kunci utama pramuka Garuda itu ada di sini kan. Di sinilah, ya. Nah, di sinilah yang harus kita benahi mulai dari sekarang. Kalau target 3 ini bisa dicapai dengan mudah, nah, sesuai dengan syarat-syaratnya itu sangat mudah. Tapi ini yang menjadi sulit bagi kita untuk melakukan untuk menjadikan anggota kita itu, pramuka kita itu menjadi seorang tauladan. Jadi tauladan di sini bukan hanya tauladan dalam pramuka, mungkin di sekolahnya dia harus menjadi tauladan. Inilah kakak-kakakku sekalian yang menjadi kunci utama untuk menjadi seorang anggota pramuka. Makanya banyak pembina yang menganggap berat, ya, menganggap berat untuk menjadikan anggota pramuka kita menjadi seorang pramuka Garuda, karena di sini yang dianggapnya masih berat. Tapi mudah-mudahan kedepannya ya kita bisa, dari sekian banyak anggota pramuka kita yang aktif, masa tidak ada 2 putra 2 putri, atau minimal 1 putra 1 putri yang menjadi contoh bagi kawan-kawannya yang lain. Nah, kakakku sekalian, untuk mencapai pramuka siaga Garuda, ya, ini adalah salah satu syaratnya, telah menjadi pramuka siaga tata dan rajin latihan, ya, berturut-turut dan menjadi tauladan. Nah, jadi telah menjadi pramuka siaga tata dan rajin latihan selama 2 bulan berturut-turut dan menjadi tauladan. Kemudian telah mendapatkan 4 TKK dari masing-masing bidang. Jadi dia harus mendapatkan 4 TKK minimal lah.
Kemudian mampu membuat 3 macam hasta karya. Nah, membuat 3 macam hasta karya ini bisa dari barang bekas dan juga mungkin dari barang-barang lain. Saya rasa ini tidak menjadi hal yang sulit lah bagi adik-adik kita untuk membuat 3 macam hasta karya. Kemudian pernah mengikuti pertemuan siaga di tingkat kuartir. Kita tiap tahun, hampir tiap tahun kita menyelenggarakan pesta siaga. Saya yakin ya ini kalau syarat ini mungkin sudah bisa terpenuhi. Sama juga dengan pernah mengikuti perkemahan 1 hari ini kita implementasikan dengan kegiatan kuartir ya melalui pesta siaga yang selalu dilaksanakan hampir setiap tahun. Kemudian yang terakhir mampu mengoperasikan komputer. Ya. Nah, mampu mengoperasikan komputer di sini artinya Kak, dia bisa pertama memati hidupkan. Dia tahu cara mematikan komputer, kemudian dia tahu cara mengaktifkan komputer dan minimal dia bisa mengetik dan mengenal Word dan Excel. Itu saja yang paling yang sangat utama, yang sangat penting untuk menjadi persyaratan dalam mencapai pramuka siaga, pramuka Garuda di tingkat siaga. Nah, kemudian untuk penggalang kakakku sekalian, yang pertama telah menjadi pramuka penggalang terap dan rajin latihan selama 2 bulan berturut-turut dan menjadi teladan. Artinya dia bisa menjadi contoh bagi kawan-kawan lainnya. Kalau Wapindro, wakil pimpinan regu, ketua regu, saya rasa bisa kita persiapkan untuk menjadi pramuka. Mutetan langsung nyalin Ya, tingkat penggalang. Nah, dia sudah menjadi teladan bagi di regunya masing-masing. Kemudian syarat lainnya kakakku sekalian, telah mendapat 5 macam dari masing-masing bidang kecakapan khusus. Sekurang-kurangnya 2 macam tingkatan utama dan 3 macam tingkat media. Jenis TKK yang diwajibkan berdasarkan ketentuan kebijakan di mana kita berada atau saya berada. Saya di sini adalah anggota kita tadi kan. Artinya dia memiliki 5 TKK dengan tingkatan 2 utama, 3 media. Saya rasa kalau ini pencapaian ini mungkin tidak terlalu sulit Kak. Kemudian mampu membuat 6 macam hasta karya. Bisa dari barang-barang bekas dan lain sebagainya. Kemudian mampu berkomunikasi dengan bahasa pergaulan internasional. Nah, di sini menjadi satu perdebatan kakakku sekalian tentang mampu berkomunikasi dengan bahasa pergaulan internasional. Jadi di sini tidak dipatok ke dalam salah satu bahasa saja, tapi dia ambil ke dalam bahasa pergaulan internasional. Kalau peserta didik kita menguasai atau bisa berbahasa Cina, tidak masalah. Bahasa Jepang tidak masalah. Bahasa Prancis, ya. Dan yang umumnya adalah bahasa Inggris dan juga bisa bahasa Arab. Nah, mampu berkomunikasi di sini kakakku sekalian bukan berarti dia mahir, ya. Tidak perlu dia terlalu mahir dalam mahir dalam menggunakan bahasa internasional tersebut. Tapi setidak-tidaknya dia mampu berkomunikasi, dia paham hanya untuk percakapan sehari-hari saja. Jadi tidak dipatok bahwa dia harus menguasai penuh, tapi setidak-tidaknya dia paham tentang bahasa keseharian saja, ya minimal bahasa Inggris lah, ya bahasa Inggris. Tapi tidak menutup kemungkinan bahasa-bahasa lain kalau ada yang tahu tidak menjadi masalah. Jangan kita berpatokan. Jadi ini tergantung kakak sekalian, tergantung kepada tim penilai, ya. Nah, kalau tim penilainya menentukan misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab, bahasa Jepang, ini harus disepakati bersama-sama oleh tim penilai. Kemudian syarat berikutnya pernah mengikuti pertemuan penggalang di tingkat kuartir. Kalau ini saya yakin dan percaya sudah sering kita laksanakan, kan? Kemudian mampu mengoperasikan komputer dan teknologi informasi internet. Saya yakin dan percaya adik-adik kita tingkat penggalang yang rata-rata sudah berada di jenjang pendidikan SLTP atau SMP, ya, yang namanya mengoperasikan komputer dan teknologi informasi internet biasanya lebih jago dari kita kakak saya.
penggunaan media sosial mereka sungguh pintar-pintar semua dibanding dengan kita. Jadi ini kalau syarat-syarat ini tidak menjadi hal yang sangat berat bagi kita dalam melakukan pencapaian Pramuka Garuda. Nah, untuk itu saya sampaikan kepada seluruh Kemabikus dan juga terkhusus kepada kakak-kakak para pembina yang berinteraksi langsung dengan adik-adiknya, ya. Saya rasa tidak terlalu berat kita dalam menentukan atau melakukan pencapaian Pramuka Garuda di pangkalan kita masing-masing. Jadi jangan dianggap beban, Kak. Ya, bahasa. Kalau dia hanya sekedar bahasa perkenalan, bagaimana dia bisa memperkenalkan, bisa berkomunikasi hanya sekedar untuk bahasa sehari-hari, itu tidak menjadi masalah. Bukan dia harus fokus benar-benar menguasai bahasa Inggrisnya atau bahasa lainnya, Kak. Nah, kemudian Pramuka Garuda dipenegakkan. Telah menjadi pramuka penegak laksana dan rajin latihan selama 3 bulan berturut-turut dan menjadi teladan atau contoh bagi kawan yang lain. Memahami Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang gerakan pramuka. Kemudian mendapat 9 macam TKK, 2 tingkat utama dan 3 tingkat media. Kemudian telah bergabung di salah satu saka, satuan karya. Jadi dia harus berhimpun di salah satu satuan karya. Karena ada penegak ya, yang berpangkalan rata-rata di tingkat SLTA, SMA, SMK, Madrasah Aliyah, ya, yang sudah aktif dalam pramuka, dia harus masuk bergabung di salah satu saka yang ada di Kota Pangkal Pinang atau di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sama seperti yang penggalang, mampu berkomunikasi dengan bahasa pergaulan internasional. Bebas juga, Kak. Ya, bahasa apa saja boleh, ya. Bahasa apa saja boleh, yang penting dia bisa. Mengapa Kuartir Nasional membuat Jukran salah satu syaratnya menggunakan bahasa, bisa berkomunikasi dengan bahasa pergaulan internasional. Karena begini, Kak. Ya, Kuartir Nasional itu rutin melaksanakan pertemuan antar pramuka Garuda di tingkat nasional maupun di regional, baik itu di Asia dan lain sebagainya. Nah, kita kalau peserta didik kita, anggota pramuka penegak kita yang sudah Garuda, ya, kalau mereka tidak bisa menggunakan bahasa internasional, bahasa gaul saat ini yang rata-rata adalah bahasa Inggris, ya mungkin kesian mereka juga, Kak. Mereka akan kelihatan bengong nanti. Apa yang harus mereka lakukan? Karena mereka tidak bisa berkomunikasi. Karena itu sangat penting, salah satunya adalah menguasai, mampu berkomunikasi dengan bahasa internasional. Kemudian pernah mengikuti pertemuan penegak, ini saya rasa yang sering kita laksanakan, apalagi ini mampu mengoperasikan komputer dan teknologi informasi internet. Kemudian telah melakukan pengabdian masyarakat dan menampilkan kebudayaan, baik itu seni, ilmu pengetahuan dan teknologi di depan umum. Ya. Nah, ini bentuk pengabdian pramuka Garuda di tingkat penegak. Kakak-kakak sekalian, ini adalah syarat untuk pramuka pandega. Nah, kalau pandega kita saat ini sangat minim, ya, karena beberapa perguruan tinggi kita yang ada di baik itu di Kota Pangkal Pinang dan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, ya mungkin kalau untuk pramuka pandega kita belum terlalu banyak. Jadi kalau untuk pramuka pendega ini hampir samalah dengan pramuka Garuda di tingkat penegak. Nah, kakakku sekalian, bagaimana pencapaian pramuka Garuda? Seperti saya sampaikan tadi, nah, ini 4 hal yang harus kita lakukan, Kak. Yang pertama, peserta didik. Dia berlatih dan menjadi teladan. Ini yang paling penting bagi peserta didik kita. Kemudian pembinaan. Nah, pembinaan inilah, Kak, yang berada di pangkalan. Ikut webinar. Ya, yang ada di sekolah-sekolah. Ya.
Nah, Tadi kan Ibu Nuraida kan, tapi benar. Seorang pembina harus mempersiapkan peserta didik, memotivasi dan menjembatani. Menjembatani di sini artinya Kak, mempersiapkan dia untuk menjadi seorang pramuka Garuda. Ya. Kita harus bisa memotivasi pada adik kita bahwa ini loh pramuka Garuda. Nah, setelah dia siap menjadi pramuka, kita menjembatani. Kita siapkan tim-tim, ya, kita buat surat ke kuartir ranting atau kuartir cabang, ya, untuk melakukan penilaian terhadap peserta didik kita tersebut. Kemudian penilaian ketiga itu adalah di keluarga, kakakku sekalian. Keluarga harus paham bahwa salah satu anggota di dalam rumah itu, ya, para keluarga yang lain harus bisa memberikan dorongan, menciptakan suasana nyaman di rumah dan di lingkungan. Ya. Kita maaf kalau dalam keluarga itu tidak ada keharmonisan, saya rasa sangat sulit bagi adik-adik kita, peserta didik kita itu untuk menjadi tauladan yang baik bagi kawan-kawan lain, karena dia sudah terbiasa melihat tidak harmonisnya dalam suatu keluarga. Maka hubungan emosional di keluarga itu sangat mendorong dalam menciptakan peserta kita dalam mencapai pramuka Garuda. Nah, tugas kami di kuartir, tugas kita kakak-kakak yang di kuaran, ya, memberikan motivasi, fasilitasi, terutama proses dalam pencapaian. Ini tugas kita bersama di kuartir. Agar kita memotivasi, kita memfasilitasi para pembina-pembina tadi, ya, untuk menjadikan peserta didiknya dalam melakukan pencapaian pramuka Garuda. Nah, kita wajib sebagai pengurus di kuartir untuk memfasilitasi persiapan menjadi pramuka Garuda. Ini proses pencapaian pramuka Garuda, Kak. Ada 4 aspek yang paling penting. Nah, ini alurnya, kakakku sekalian, alur kita dalam menjembatani adik-adik kita untuk melakukan pencapaian pramuka Garuda. Di sini ada peserta didik latihan rutin di pangkalannya, kemudian peserta didik kita mencapai SKU, kemudian peserta didik mencapai SKK, kemudian dalam keseharian peserta didik menjadi teladan di satuannya, artinya di gudegnya, ya, di regunya, di gudegnya, di sekolahnya, dia menjadi teladan. Nah, oleh pihak sekolahnya, pembinanya mendengar masukan dari teman sebaya. Nah, kira-kira si A ini sudah layak belum untuk menjadi pramuka Garuda? Nah, kalau sudah, pembina menyiapkan berkas administrasinya, kelengkapan yang seperti saya sampaikan di atas tadi. Kemudian pembina atau pihak sekolah, ya, melalui gugus depan mengajukan ke kuartir cabang untuk melakukan penilaian dengan membentuk tim penilai. Nah, setelah Kamabigus atau gugus depan atau pangkalan mengajukan ke kuartir cabang, kami yang berada di kuartir cabang melakukan penilaian. Kami akan membentuk tim penilai. Nah, nanti tim penilai akan bekerja untuk melakukan penilaian terhadap usulan yang telah kakak-kakak sampaikan dari pangkalan tadi. Nah, tim penilai yang dibentuk oleh kuartir cabang melakukan penilaian dengan cara wawancara dan juga pengamatan. Nah, ini sistem penilaiannya yaitu wawancara dan pengamatan. Kami akan mewawancarai, ya, artinya semua berkas yang diterima, tim penilai akan mengkonfirmasikan, ya, antara berkas administrasi tersebut, ya, dengan kondisi calon pramuka Garuda tadi. Kemudian tim penilai melakukan pengamatan secara langsung maupun tidak secara langsung. Nah, secara langsung tim penilai akan turun baik itu ke lingkungan sekolahnya, baik itu ke dalam lingkungan keluarganya maupun lingkungan masyarakat sekitarnya. Nah, ini akan dilakukan oleh tim penilai, melakukan pengamatan. Nah, yang tidak secara langsung kita akan mencari informasi-informasi, ya. Mungkin kami akan wawancara dengan tetangganya, ya, dengan teman sebaya yang ada di lingkungan sekitar rumahnya. Nah, ini pengamatan kami tidak secara langsung terhadap calon pramuka Garuda tersebut. Nah, kemudian tim penilai menyatakan layak
atau tidak layak menjadi pramuka Garuda. Nah, hasil wawancara dan pengamatan yang dilakukan oleh tim penilai itu akan menjadi laporan akhir tim penilai untuk menyatakan bahwa calon tersebut, anggota pramuka tersebut layak menjadi pramuka Garuda. Nah, kalau poin-poinnya penilaian tidak mencukupi, ya mungkin dia harus mengulang lagi di usulan tahun yang berikutnya. Nah, setelah itu penetapan pramuka Garuda, yaitu upacara pelantikan pramuka Garuda yang dilaksanakan oleh Kuartir cabang. Nah, kakak-kakak sekalian, ini adalah alur-alur dari proses pengajuan pembinaan kita di sekolah, pengajuan sampai penilaian terhadap pramuka Garuda hingga akhirnya melakukan pengukuhan terhadap pramuka Garuda tersebut. Itulah kakakku sekalian, dan ini adalah tim penilai pramuka Garuda. Siapa saja sih? Ya. Jadi tim penilai pramuka Garuda setelah mendapat masukan dari gugus depan tadi, Kuartir cabang membentuk tim penilai yang akan disahkan melalui surat keputusan ketua Kuartir cabang. Tim penilai terdiri dari ketua gugus depan, kemudian pembina, kemudian orang tua, kemudian 2 orang nanti dari kuartir, baik itu kuartir ranting maupun kuartir cabang. Jadi di sini kami mengambil 1 dari kuaran, 1 dari kuarcap, ada 2 orang. Jadi total jumlah tim penilai untuk 1 orang anak itu sebanyak 5 orang tim penilai. Jadi 1 anak dalam melakukan pencapaian pramuka Garuda, penilainya sebanyak 5 orang, kakak-kakakku sekalian. Nah, kalau pangkalan mengajukan lebih dari 1 orang, ya, setidak-tidaknya seorang pembina ini bisa melakukan penilaian kembali terhadap yang lain. Kalau orang tua pasti berbeda. Ya, pasti berbeda. Nah, ini tim penilai yang akan melakukan penilaian terhadap calon-calon pramuka Garuda yang disahkan oleh Kuartir cabang. Nah, kakakku sekalian, penilaian pramuka Garuda yang pertama penilaian perorangan. Saya sampaikan tadi bahwa seorang itu akan kami nilai mulai dari berkas administrasinya, ya, kemudian uji kecakapannya, ya, TKK-nya akan kita uji, apakah benar TKK-nya memang tidak asal diisi aja oleh pembinanya, apakah benar-benar dia menguasai TKK-nya tersebut. Nah, ini akan kita uji oleh tim penilai. Kemudian kita melakukan pengamatan langsung terhadap peserta tadi. Kemudian kita melakukan wawancara. Kemudian membaca, mendengar dari pihak ketiga. Kalau di pangkalan, mungkin kami akan bertanya kepada pihak ketiga. Pihak ketiga ini bisa teman sejawatnya, bisa teman sekelas, bisa dari gurunya. Ya. Kemudian dari keluarganya, kami akan bertanya kepada orang tuanya, adiknya, kakaknya, ya, tokoh masyarakatnya, bagaimana perilaku dan sikap dari calon pramuka Garuda tersebut. Nah, ini kami membaca dan mendengar dari pihak ketiga, usulan dari pihak ketiga. Dan tentunya mengisi formulir pramuka Garuda. Nah, jadi ini kakakku sekalian, ada 6 poin dalam penilaian pramuka Garuda. Setelah mengisi, kita akan melakukan uji kecakapan, ya, kemudian kita akan melakukan pengamatan, kemudian kita melakukan wawancara dan mendengar dari pihak yang lain. Nah, membaca dan mendengar dari pihak ketiga, inilah yang menjadi salah satu kuncinya kakakku sekalian. Bagaimana dia bisa berinteraksi dengan masyarakatnya, dengan keluarganya. Nah, jadi ini poin-poin yang sangat penting dalam melakukan penilaian pramuka Garuda yang akan dilaksanakan oleh para tim penilai yang telah dibentuk oleh Kuartir cabang. Ini adalah moto pramuka Garuda. Ini siaga kan?
Ini penggalang, penegak, dan pendega. Siap, setia, siap, sedia. Ini merupakan salah satu moto daripada Pramuka Garuda. Kakakku sekalian, apa sih? Bagaimana setelah kita menjadi Pramuka Garuda? Ya. Nah, setelah kita telah melakukan pencapaian Pramuka Garuda, ya, pembina atau anggota dewasa pertama menyiapkan peserta didik lainnya untuk mencapai Pramuka Garuda, melakukan latihan rutin dengan SKU dan SKK, menjadi motivator pada peserta didik, dan dapat menjadi motivator bagi gugus depan lainnya yang belum mencapai Garuda. Nah, ini adalah tugas kita selaku pembina. Setelah kita melakukan pencapaian Pramuka Garuda dengan anggota yang lain, kita menyiapkan lagi generasi berikutnya. Nah, bagi peserta didik yang sudah mencapai Pramuka Garuda, ya, dia dapat mengenakan Pramuka Garuda, berhak memperoleh tanda dan sertifikat Pramuka Garuda. Yang mana tadi, ya, mereka berhak menggunakan ini, lambang ini Kak, atau pin ini Kak, sesuai dengan jenjang pendidikannya masing-masing. Kakakku sekalian, pada saat kami melaksanakan atau ikut serta dalam rapat koordinasi Pramuka Garuda di tingkat kuartir daerah, ada beberapa poin penting yang menjadi catatan kita bersama. Seorang Pramuka Garuda akan mendapat fasilitas sebagai berikut, kakakku sekalian. Ya. Untuk siaga, Pramuka siaga, Pramuka Garuda siaga, ini ranah wewenangnya kuartir cabang. Nah, untuk saat ini, ya, Pramuka Garuda siaga, kami sedang melakukan pembahasan tentang reward bagi Pramuka siaga. Nah, kalau untuk penggalang dan penegak ini sudah Kak. Ya, untuk jenjang Pramuka penggalang dan penegak ini sudah ada MOU dengan beberapa instansi dan lembaga. Nah, untuk siaga dan penggalang, artinya ini jenjang SD dan jenjang SMP. Nah, kalau yang siaga ini, saya katakan karena ini masuk ke ranahnya kuartir cabang, ya, kita memang belum ada kekuatan hukum karena saat ini sedang kita lakukan pembahasan. Nah, tetapi reward yang akan kita bahas, pertama, anggota Pramuka Garuda siaga, dia bebas zona dalam masuk sekolah, Kak. Dia bebas memilih SMP manapun. Ya, kemudian dia berhak mendapat beasiswa dan fasilitas lainnya. Nah, ini sedang kita bahas dengan Wakabina Muda kita yang kebetulan saat ini sedang menjabat pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang. Mudah-mudahan hal ini bisa terrealisasi tahun depan. Kemudian yang penggalang itu jenjangnya di SMP, Kak. Ya. SMP artinya dia akan menuju ke jenjang SMA atau SMK. Nah, ini sudah ada MOU antara Dinas Pendidikan Provinsi dengan kuartir daerah. Nah, jadi ini bagi yang adik-adik kita SMP ini suatu hal yang luar biasa, Kak. Insya Allah tahun depan ini bisa terrealisasi. Dia bebas memilih sekolahnya. Dia masuk SMA mana, SMK mana, tidak ada lagi batasan-batasan zonanya. Dia bebas memilih. Kemudian dia berhak mendapat beasiswa dan fasilitas lainnya. Dan ini sudah tertuang dalam MOU, nota kesepahaman antara Dinas Pendidikan Provinsi Bangka Belitung dengan kuartir daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya, Kak, ini reward bagi anggota Pramuka Garuda kita yang ada di tingkat penggalang atau di SMP ya. Nota kesepahamannya. Kemudian untuk penegak, bebas dalam melakukan pemilihan perguruan tinggi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kuartir daerah sudah melakukan MOU
dan menandatangani nota kesepahaman pertama dengan UBB. Tolong suaranya kan suara campur nih suara di mute. Lah Kak, kumut lah. Lanjut ke Azan. Udah kan? Ya, saya ulangi Kak. Nah, jadi ada pikiran yang penegak yang saat ini sedang berada di jenjang SMP, SMA dan SMK, mereka bebas memilih perguruan tinggi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian berhak mendapat beasiswa dan fasilitas lainnya. Dan ini semuanya sudah tertuang di dalam MOU, Kak. Kemudian yang terakhir, yang saat ini sedang digodok kesepakatannya itu adalah pertama dengan kepolisian. Kedua dengan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi Pramuka Garuda ya, kita berharap mendapat fasilitas untuk menjadi pegawai honorer di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kemudian difasilitasi untuk menjadi anggota Polri yang dilaksanakan oleh Kapolda atau Polda di Kepulauan Bangka Belitung. Dan ini sedang digodok nota kesepahamannya, dan insya Allah dalam waktu dekat ini akan terrealisasi. Nah, jadi ini kakak-kakak sekalian, reward yang diberikan bagi anggota Pramuka Garuda kita, baik itu penggalang maupun penegak dan pandega. Nah, ini tentunya menjadi suatu hal yang luar biasa. Jadi sekarang ini kita menyampaikan ya pentingnya terhadap Pramuka Garuda tersebut. Nah, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi secepatnya. Dan insya Allah di Agustus 2021 ya, di Agustus 2021 kakak sekalian, di hari peringatan Pramuka, di hari ulang tahun Gerakan Pramuka, ini akan dilaksanakan pesta bagi Pramuka Garuda se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya. Jadi pengukuhan Pramuka Garuda se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan dilaksanakan oleh kuartir daerah bekerja sama dengan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita akan melakukan pengukuhan. Ya. Kalau TPA itu ada wisudanya, Kak. Nah, di tanggal 14 Agustus 2021, kita akan mewisuda seluruh Pramuka Garuda yang sudah ditetapkan oleh masing-masing kuartir cabang. Jadi insya Allah di 14 Agustus 2021, kita akan melakukan wisuda dan pengukuhan Pramuka Garuda. Nah, jadi ini menjadi tantangan kita para pembina, para kamabikus, para kuartir ranting maupun kuartir cabang yang nanti ada masing-masing di kabupaten kota. Ya, ini kakakku sekalian, yang paling penting bagi kita, ya, yang setelah kita melakukan pencapaian, kita memberikan reward kepada peserta yang menjadi Pramuka Garuda. Nah, mungkin kakakku sekalian, ya, nanti kami berharap ada masukan-masukan dari
kakak-kakak sekalian berkaitan dengan proses pengajuan, kemudian proses dalam melakukan penilaian, sehingga sampai ke dalam proses pencapaian Pramuka Garuda. Ya, kami mohon nanti masukan-masukan dan saran dari kakak-kakak sekalian, ya, berkaitan dengan Pramuka Garuda ini. Karena kami dari Koordinir hanya sebatas memberikan informasi-informasi berkaitan dengan pencapaian Pramuka Garuda. Tentunya yang paling berperan penting dalam pencapaian Pramuka Garuda ini berada di masing-masing sekolah. Ya, jadi itu kakak-kakak sekalian, ada beberapa hal yang sangat urgen, yang kami rasa sangat penting kami sampaikan kepada kakak-kakak sekalian. Mungkin sampai sini mungkin ada yang bertanya, silakan kakak-kakak sekalian. Saya Kak Isan, saya. Ya, silakan Kak. Ya, Sus. Salam Pramuka Kak. Salam. Saya ya sangat mendengar dari awal sampai akhir mengenai tentang Pramuka Garuda Kak ya. Betapa besarnya reward yang telah diberikan kepada mereka sesuai dengan apa yang mereka laksanakan. Itu sangat mensupport sekali. Saya tanyakan, mungkin saya tidak mendengar tadi atau apa. Bagaimana persyaratan-persyaratan untuk masuk Pramuka Garuda itu Kak? Mungkin Kakak bisa memberi penjelasan atau sudah diulang lagi walaupun hanya sekilas Kak, supaya nanti saya bisa mensosialisasikan kepada anak-anak pramuka yang akan masuk ke Pramuka Garuda. Terima kasih. Terima kasih Kak Suswani. Bisa saya jawab langsung Kak. Apa saja sih persyaratan menjadi Pramuka Garuda? Jadi Kak, nah ini Kak, ini syarat menjadi Pramuka Garuda. Pertama dia sudah mencapai, kalau dia siaga itu sudah mencapai siaga tata, ya. Siaga mula, bantu, siaga tata. Kemudian kalau dia penggalang sudah ke dalam tahap pramuka terap. Kemudian syarat lainnya dia memiliki TKK, kemudian memiliki keterampilan lainnya. Nah, untuk sertifikatnya Kak, ini Kak. Ya. Pertama, siaga tata dan rajin latihan selama 2 bulan berturut-turut dan menjadi tauladan bagi kawannya. Kemudian mendapat 4 TKK dari masing-masing bidang. Kemudian membuat 3 macam masakarya, ya, dan bisa atau mampu mengoperasikan komputer. Ya, saya bilang tadi dalam melakukan atau mengoperasikan komputer minimal dia bisa mati hidup, bisa ngetik, yang sederhana-sederhana saja, tapi dia yang penting dia paham tentang teknologi, dia tidak buta sama sekali Kak. Nah ini untuk siaga Kak. Nah kalau untuk penggalang tidak jauh berbeda Kak, sama ya. Hanya ditambahan di penggalang itu dia kalau di siaga itu 3 astakarya, kalau di penggalang itu 6 macam astakarya. Bebas dia mau buat apa, berkreasi apa aja bebas. Kemudian dia bisa bahasa pergaulan internasional, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Cina, ya. Yang penting bahasa internasional. Ini pun tidak terlalu yang berat-berat enggak, yang penting dia memahami, bisa melakukan percakapan sederhana dengan menggunakan bahasa internasional tersebut. Kalau mengoperasikan komputer, ya saya rasa untuk saat ini adik-adik kita sudah luar biasa menggunakan media internet. Mungkin saya bilang tadi lebih di high dari kita-kita ini mereka, ya. Mereka lebih jago daripada kita. Nah mungkin itu Kak Suswani. Satu lagi Kak. Yang tim penilaian ya. Memang disediakan ya Kak ya? Disiapkan ya Kak ya? Tim penilainya yang menilai anak-anak tersebut. Ini Kak, ya ini tim penilainya Kak. Nanti satu anak itu akan dinilai oleh 5 orang Kak. 2 orang dari kuartir, ya, orang tuanya, kemudian pembinanya, kemudian ketua gusupannya atau bisa juga Kamabigus Kak. Nah, jadi 5 orang ini akan melakukan penilaian terhadap calon anggota Pramuka Garuda tersebut kan. Nanti kita SK kan oleh kuartir, ya setelah
sekolah melalui pembina menyampaikan kepada pihak sekolah menyampaikan kepada Kuarcap, ini loh daftar nama Pramuka Garuda kami. Nah, kita kemudian pihak sekolah menyampaikan juga penilai dari sekolahnya siapa, pembinanya siapa, nama orang tua tersebut siapa. Kemudian dari kuartir kami akan menunjuk siapa yang akan menjadi penilai, baik itu bisa kami ambil dari kuartir ranting dan juga 1 orang dari kuartir cabang. Jadi ada 5 orang Kak. Jadi akan kita di SK-kan dan mereka inilah yang akan bekerja melakukan penilaian terhadap calon Pramuka Garuda tadi sesuai dengan persyaratan yang telah kita tentukan. Itu Kak. Terima kasih Kak Ihsan penjelasannya. Mudah-mudahan Ya. pengambilan tambah jaya dan sukses Pak ya. Oke, terima kasih. Amin. Ya, kepada kakak-kakak yang masih ingin bertanya silakan. Kita ke siaga dulu Kak ya. Boleh tulis di chat kalau ini atau unmute langsung ngomong, boleh Kak yang ingin bertanya. Mungkin menambahkan sedikit lagi Kak Dudi. Ya Kak, silakan Kak. Ya. Nah ini Kak, mengapa pentingnya kami mengundang Kamabigus baik itu SD, SMP maupun SMA? Ya, tadi kita sudah berbicara reward bagi Pramuka Garuda. Ya, nah di sini kami ingin mengajak para Kamabigus memberikan reward terhadap para pembinanya Kak. Ya, di gugus depan atau di sekolah memang kami masih kosongkan. Ya, nah ini kami minta masing-masing Kamabigus lah. Kira-kira kalau pembinanya bisa menciptakan atau melahirkan Pramuka Garudanya, apa sih yang mau dikasih rewardnya? Nah, ini ranahnya para gugus di gugus depan. Nah, kami di kuartir yang pasti akan memberikan piagam maupun sertifikat. Kemudian fasilitas lainnya. Nah, fasilitas lainnya bermacam Kak. Ya, bisa jadi nanti dia bisa kami biayai gratis dalam mengikuti jambore daerah atau bisa jadi dalam jambore nasional sesuai dengan kondisi keadaan kota cabang. Kemudian kami juga masih membahas beberapa poin untuk memberikan reward atau penghargaan kepada para pembina tersebut. Jadi, yang pasti 2 poin ini akan kami lakukan Kak. Yang poin-poin lain itu akan menyusul. Nah, untuk para Kamabigus, para pihak sekolah, silakan berkreasi sendiri. Kira-kira kalau pembinanya mampu melahirkan Pramuka Garuda, apa yang akan dikasih? Nah, ini ranah-ranah kakak lah. Kira-kira disilakan didiskusi apa yang akan diberikan pembina sehingga para pembina ini termotivasi. Ya, peserta didik ini dapat penghargaan. Kok saya tidak dapat penghargaan? Nah, kita kasih Kak. Ya, kita dari kuartir akan memberikan fasilitas lainnya. Pengusulan tanda penghargaan itu kan kita berikan kepada pembina tersebut. Kemudian piagam. Nah, untuk yang dari sekolah kami kembalikan kepada Kamabigus masing-masing. Ya. Nah, tantangan untuk itu kakak sekalian, kami memberikan tantangan kepada kakak semua, para Kamabigus, para pembina, berapa pramuka yang bisa kakak bimbing menjadi Pramuka Garuda tahun ini. Nah, ini tantangan kami Kak. Ya. Karena kuartir cabang mempunyai target di Januari dan Februari sudah melakukan penetapan Pramuka Garuda. Jadi masih tersisa 2 bulan, ya, November Desember, ya, bagi para Kamabigus dan para pembina untuk melakukan latihan-latihan rutin, baik itu secara daring pembina maupun secara teknik lainnya. Kami serahkan pada masing-masing pangkalan. Ya, untuk sehingga pada bulan Desember atau Januari sudah menyampaikan usulan Pramuka Garuda ke kuartir cabang. Nah, ini tantangan kami Kak. Berapa yang bisa Kakak hasilkan? Masa dalam jangka waktu sudah latihan selama ini 1 putra 1 putri tidak bisa terpenuhi. Karena di tahun 2021 kita ada jambore daerah, Kakak sekalian. Ya, ada jambore daerah dan juga mungkin ada jambore nasional. Nah, ini menjadi penting bagi kita semua. Ini kutipan untuk menutupi materi saya hari ini dari seorang pramuka utama kita, pandu agung kita yaitu Bung Karno. Berusahalah sehebat-hebatnya untuk mengembangkan dan meluaskan gerakan kita. Gerakan kita ini adalah pramuka. Sampai pada suatu ketika
setiap anak dan pemuda serta pemudi kita, baik mahasiswa yang di kota maupun yang mengembala kerbau di desa, dengan rasa bangga dan terhormat dapat menyatakan, aku Pramuka Indonesia. Cendrawasih si burung surga, terima kasih dan salam Pramuka. Iya. Tidak ada lagi pertanyaan Kak ya? Iya, masih pertanyaan Kak? Oh, masih. Oh. Ya, untuk materi kita cukupkan, ya. Untuk materi kita cukupkan. Silakan bagi yang ingin bertanya. Untuk ya, yang mungkin dari SMP yang atau untuk golongan penggalang ada yang ingin ditanyakan? Iya Kak. Kak Rahmat. Suara tidak deh Kak. Novianto. Pajak ini. Motor Boleh nanya nggak? Iya Kak. Izin tanya Kak. Dengan siapa Kak? Dengan Putri Kak. Oh iya Kak Putri. Dari sekolah mana Kak Putri? Ini Kak. Dari SMP 5 Pangkal Pinang Kak. Oh dari SMP 5. Silakan Kak Putri. Nah, ini Kak, tadi kan Kak Isan menjelaskan tentang tim penilai. Tim penilainya bilang kalau untuk nanti ada uji kelayakan atau tidaknya untuk Pramuka Garuda tersebut. Nah, kalau misalkan anak si yang Garuda ini tidak layak untuk menjadi Pramuka Garuda untuk tahun ini, apakah bisa untuk tahun depan dia mengikuti lagi, Kak? Maksudnya dia nggak lolos nih tahun ini, terus dia mau ikut lagi di tahun depan, mau coba lagi Pramuka Garudanya. Apakah bisa, Kak? Kayak gitu. Terima kasih. Iya Kak. Pertanyaan yang baik. Jadi gimana apabila peserta yang diajukan tidak lulus seleksi Kak ya? Apakah masih bisa mengajukan di kemudian hari Kak ya? Iya. Silakan Kak Isan. Baik, terima kasih Kak Putri dari Pangkalan SMP 5. Jadi tim penilai setelah melakukan penilaian baik itu wawancara dan pengamatan, setelah itu tim penilai akan melakukan penetapan layak tidak layaknya nanti akan di SK-kan oleh Wakil Cabang. Nah, apabila Kak Isan. Waktu itu aku tuh ini apa tuh waktu ya pokoknya kemana-mana lah pokoknya yang punya phone. Bentar kakak ya. Lanjut. Ya, Kaisan silakan suaranya diaktifkan. Nah, terima kasih Kak Putri. Saya ulangi kembali pertanyaan dari Kak Putri dari SMA tadi. Ya. Apabila calon Pramuka Garuda tersebut
tidak layak atau ditentukan belum lulus menjadi pramuka Garuda, apakah bisa diusulkan lagi? Bisa nggak? Jadi anggota kita yang mungkin belum nilainya atau poinnya belum mencapai pramuka Garuda yang di standarnya yang ditentukan oleh tim penilai, ya bisa diusulkan lagi di bulan berikutnya, Kak, di periode berikutnya. Jadi tidak mesti di tahun depan. Jadi kapanpun pihak gugus depan atau gudep mengajukan pramuka Garudanya, kuartir cabang siap, Kak. Jadi tidak pakai periode-periodenya. Pokoknya yang penting Kakak mengajukan, kuartir menindaklanjuti dengan membentuk tim penilai. Jadi tidak perlu menunggu tahun depan. Bisa aja minggu depannya lagi atau bulan berikutnya lagi bisa diusulkan untuk dinilai kembali menjadi pramuka Garuda. Mungkin setelah dia memperbaiki seluruh berkas-berkasnya. Ya, jadi setelah kami melakukan tim penilai, melakukan wawancara, pengamatan, nanti hasilnya akan disampaikan kepada masing-masing penilai tadi. Jadi pada Kak Putri, silakan Kak. Jadi kapanpun diusulkan kembali bagi yang belum beruntung itu bisa diusulkan untuk periode berikutnya. Yang gitu Kak Putri, terima kasih. Ya, gimana Kak Putri, jelas ya? Untuk Jelas. untuk Kak Gantang dari SDIT Albina, silakan pertanyaannya Kak diajukan Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk reward bagi di tingkat ini di siaga itu gimana Kak? Sementara kan anggapan orang tua perjuangan mereka untuk mencapai pramuka Garuda itu cukup berat gitu. Mestinya benar kata Kak Ihsan tadi, memang harus ada reward untuk membuat yang lain tuh lebih semangat untuk mencapai itu. Terus yang kedua, mengenai tantangan Kak Ihsan tadi, sebenarnya SDIT Albina sudah merintis dari tahun kemarin dan ada sekitar 6 anak yang sudah kami persiapkan. Hanya saja kita terbentur dengan situasi pandemi seperti ini, jadi semuanya seperti teramputasi gitu Kak. Jadi gagal lagi gitu untuk tahun ini gitu. Itu saja Kak pertanyaannya. Iya Kak. Kak Ihsan, saya bacakan juga ada 2 pertanyaan lainnya dari Kak Marlina SMP Negeri 2 Bangka Pinang sama Kak Wiwi dari SMK Negeri 3 dan SMK Negeri 4 Kak ya. Ya. Dari Kak Wiwi, tingkat penegak pastinya adik-adik senang sekali dengan kabar ini. Apakah ada ditentukan jumlah anggota yang bisa daftar pramuka Garuda? Jadi apakah untuk mendapatkan pramuka Garuda ini apakah dibatasi atau tidak bagi peserta didik jumlahnya? Kemudian untuk Kak Marlina dari SMP Negeri 2 Pangkal Pinang menanyakan apa saja lampiran yang kita sampaikan ke kuartir cabang untuk usulan, untuk pemberkasannya Kak, usulan pramuka Garudanya tadi. Dan dari Kak Gantang tadi SDIT Albina, reward di tingkat siaga bagi peserta didik Kak. Silakan Kak. Baik, terima kasih Kak atas pertanyaannya. Pertama mungkin dari Kak Gantang. Seperti kami sampaikan tadi Kak, untuk pramuka siaga, karena siaga ini kan SD ini masih ranahnya, karena dia ke SMP, ranahnya di kota cabang, ranahnya Kota Pangkal Pinang. Nah, saat ini kami sedang menggodok reward yang didapatkan oleh pramuka siaga kita, dan sedang dalam tahap perbincangan kita dengan Dinas Pendidikan. Nah, kalau nanti sudah ada kesepakatan Dinas Pendidikan dengan Kota Cabang Kota Pangkal Pinang, ya mungkin Dinas Pendidikan akan menyampaikan kepada seluruh Kemabigus yang berada di pangkalan SMP, ya mungkin akan menyampaikan hasil kesepakatan dengan Kuartir Cabang. Yang pasti rewardnya sama dengan yang penggalang yang akan menuju ke jenjang ke tingkat SMA. Pertama dia bebas zonasi sekolah, ya. Jadi adik-adik kita SMP, kita harapkan siaga juga sama dengan SMP Kak. Mereka bebas menentukan sekolah mana yang dia inginkan tanpa terbentur oleh zonasi. Kemudian yang kedua, rewardnya adalah beasiswa. Ya, beasiswa
prestasi dan beasiswa lainnya yang mengikat ataupun tidak mengikat, ya, yang ada di sekolah itu. Jadi Pramuka Garuda diutamakan untuk mendapatkan hal tersebut, dan ini sudah disepakati oleh Dinas Pendidikan Provinsi untuk yang jenjang SMA dan SMK. Nah, kita yang SMP saya bilang tadi masih dalam pembahasan ya, dengan Kepala Dinas Pendidikan, karena memang kondisi Kepala Dinas Pendidikan kita masih pelaksana tugas, tapi informasi ini sudah kita sampaikan mungkin dalam tahap pembahasan nanti langsung oleh Katwalcam. Dan mudah-mudahan ini bisa terrealisasi, karena himbauan dari kuartir daerah juga, dari provinsi juga, tembusan suratnya sudah sampai ke kita. Dan mudah-mudahan Dinas Pendidikan Kota Pangkal Pinang bisa menanggapi hal tersebut. Dan ini kita berdoa bersama, ya Kak Gantrang ya, mudah-mudahan reward bagi peserta Pramuka Garuda kita yang di Indang Siaga sama seperti yang didapatkan oleh reward Pramuka Penggalang kita. Kemudian jawab dari Kak Wiwi tadi, ya tidak ada batasan usulan untuk Pramuka Garuda, bebas Kak. Ya. Saat ini di Kuarcap kami sudah mendapat permohonan penilaian Pramuka itu dari SMP Muhammadiyah. SMP Muhammadiyah sudah mengusulkan 8 orang calon Pramuka Garuda, 4 putra, 4 putri. Nah, target kami ya dari Kuarcap cabang Kak di Januari 2011 dan Februari 2011 itu sudah proses penilaian Pramuka Garuda. Jadi bulan Maret kita sudah menetapkan Pramuka Garuda, sehingga di bulan Agustus sudah ada wisuda bagi seluruh Pramuka Garuda yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi untuk Agustus itu dilaksanakan oleh provinsi, dan kota juga insya Allah akan melaksanakan juga Kak, sesuai dengan kondisi saat itu di tahun 2021 nanti. Jadi lagi kami sampaikan pada Kak Wiwi, tidak ada batasan berapa jumlah Pramuka Garuda yang diusulkan. Jadi sebanyak-banyaknya ya itu bagus ya. Kami mengharapkannya seperti itu, tidak lebih dari 1 pasang 1 putra 1 putri. Tidak, tapi kalau bisa lebih Kak. Karena kita juga mengejar target di Raimuna Nasional nanti 8 anggota setiap masing-masing sanggah itu Pramuka Garuda semua untuk mengikuti Raimuna Nasional. Begitu juga dengan Jambore Nasional. Ya. Kalaupun diundur di 2022 ada Jambore Nasionalnya ke 632 16 putri. Ya, peserta Jambore Nasional kita nantinya itu seluruhnya Pramuka Garuda. Nah, inilah menjadi tantangan kita bersama ke depannya. Nah, untuk Kak Marlina, ya, yang pertama Kak, ya surat permohonan untuk melakukan penilaian terhadap Pramuka Garuda. Isinya tadi Kak, ya ada beberapa poin. Yang pertama persyaratan Pramuka Garuda tadi. Yang pertama SKU-nya, surat keterangan lulusan TKK-nya, kemudian administrasi pendukung lainnya. Seperti piagam dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pramukaan. Ya, jadi tidak perlu berat Kak, berkas-berkasnya sesuai dengan persyaratan yang saya sampaikan tadi, dan itu diusulkan dulu, kemudian daftar nama anak calon itu berapa orang, nanti tim penilai yang akan melengkapi berkas-berkasnya, apa yang ada yang kurang, nanti baru dilakukan penilaian. Mungkin seperti itu Kak Marlina, Kak Wiwi, dan Kak Gatang yang mungkin dapat saya sampaikan. Iya Kak, terima kasih. Mungkin satu lagi ya, pertanyaan terakhir. Ada pertanyaan untuk terakhir? Ada. Siapa Kak? Kak. Ini Suwana dari Sumatera. Kak Albani juga mau bertanya Kak ya? Dan bertanya sekedar tambahan dikit kalau bisa. Gimana? Kak Albani sama Kak siapa yang mau bertanya tadi? Kak Siswana? Niswana. Ya. Kak Niswana, silakan Kak pertanyaannya Kak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada beberapa pertanyaan yang sudah saya sampaikan ke grup alumni KMD itu Kak Isan, tapi
Kelihatannya ada yang sudah dijawab, ada yang belum itu. Yang pertama, siapakah yang bertindak sebagai tim penilai di sekolah? Itu yang pertama. Yang kedua, bolehkah seorang tim penilai membina lebih dari yang ditentukan, seperti di tingkat penegak? Atau haruskah 1:32 saja? Nah, kalau boleh, kan di Semansa itu, di SMA, tingkat SMA itu kan kelipatannya. Banyak, pembinanya hanya 2, yaitu pembina putri dan pembina putra. Lalu kalau boleh itu bagaimana teknisnya? Kemudian untuk di penegak itu tadi bebas memilih, ada beasiswanya, fasilitasnya. Kemudian fasilitas yang seperti apa yang disiapkan dari Pramuka Garuda itu sendiri. Selanjutnya itu tentang keaktifan pembina, keabsahan, kewenangannya dalam membina dan menyampaikan materi kepramukaan kepada peserta didiknya. Apakah tim penilai di sekolah harus ada pengesahan dari Kuarcap? Satu lagi, Kak. Kalau ada usulan untuk pengadaan Pramuka Garuda dari Kuarcap, mohon disampaikan. Terima kasih, itu dulu, Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih banyak Kak atas pertanyaannya. Mungkin saya akan bacakan. Ini udah tutup ya Kak ya. Atau Kak Albani masih ada pertanyaan Kak Albani? Ya, ya Kak. Ya, ini saya tambahan dikit kalau bisa ya. Iya. Pertanyaan, bisa nggak kira? Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya menambahkan sedikit ya, bahwa Pramuka Garuda itu adalah pramuka tingkatan tertinggi dalam pramukaan. Jadi bukanlah hal yang mudah untuk kita dapatkan. Ya, semudah membalik telapak tangan. Artinya kita kepada Kamabikus ya, Kamabikus khususnya ya. Jadi jangan terlalu, bahasa kitanya apa ya, ngoyo, ngotot ya, ngotot ingin menelurkan apa namanya Pramuka Garudanya. Kenapa? Karena kalau kita selalu ngotot, tentu hasil juga tidak maksimal. Artinya apa yang kita harapkan nanti di luar dugaan kita berbeda dengan apa yang kita harapkan tadi. Nah di sini yang berhak menentukan seorang itu menjadi Pramuka Garuda, kita tahu tadi katakan bahwa Garuda adalah pramuka yang tertinggi ya dalam kelas pramuka itu. Yang berhak itu yang tahu yaitu para pembinanya. Ya Kamabikus cuma tugasnya apa namanya mengajukan kepada Kuarcap bahwa diusulkan supaya dapat Pramuka Garuda. Nah, memang Pangkal Pinang target kita kemarin 120 orang. Itu target kita memang luar biasa. Kalau tercapai ya alhamdulillah. Kalau enggak ya kita namanya juga target ya. Target bisa tercapai, bisa tidak. Nah, jadi sekali lagi untuk mendapatkan Pramuka Garuda ini tugas Kamabikus untuk memberitahukan kepada pembina jadi siapa yang layak, yang tidak layak untuk menjadi Pramuka Garuda. Seorang yang dikatakan layak Pramuka Garuda itu tidaklah mudah. Ada berapa poin itu yang dinilai, salah satunya masalah religiusnya misalnya. Ya, religius misalnya
Kalau misalnya dia nih rajin tak ibadah misalnya, ketika mendengar azan, apakah dia biasa-biasa saja, atau langsung ke masjid, atau sebaliknya yang non-muslim misalnya, hari Minggu rajin dia ke tempat ibadahnya, ya seperti itu ya. Dari jalan misalnya dia menemukan sampah misalnya, kira-kira dipungut apa enggak? Nah, jadi seperti itu kira-kira. Jadi bukan hal-hal yang mudah sekali untuk mendapatkan pramuka Garuda itu. Apalagi zaman sekarang, zaman canggih ya, anak-anak lebih senang dengan smartphone ya, dengan alat-alat yang canggih sekarang. Hal seperti itu untuk mendapat satu orang juga dalam pramuka Garuda itu sangat sulit. Tapi kita tidak patah arang, tidak semangat, kita akan coba ya. Kita coba ya. Masalah reward ya, reward ini usulan kepada Kak Ihsan ya. Kak Ihsan, kalau bisa seperti tadi yang tamatan SMA ya, SMO dan sederajat, ini bukan hanya di Pangkal Pinang saja, di Provinsi Bangka Belitung saja. Kalau Kak Ihsan misalnya dapat temuan-temuan di luar ya, misalnya ke Kuarnas, itu diusulkan. Kalau bisa tamatan SMA itu bisa masuk perguruan tinggi yang lain yang ada di Indonesia ini. Terus berikutnya, ini yang terakhir ya, ini kita berharap ya, kalau seandainya negara kita ini ya, dipimpin oleh para pramuka Garuda, betapa majunya Indonesia ini. Kenapa? Karena pramuka Garuda itu adalah pramuka orang-orang yang jujur, orang yang terpilih di negara kita ini. Kita berharap itu akan terjadi pada masa-masa yang akan datang. Nah, terima kasih Kak Ihsan, Kak Dudi. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Terima kasih banyak Kak Al atas tambahannya. Ini Kak Ihsan, ada 3 pertanyaan yang dirangkum. Ini terakhir ya. Dari Kak Rahmat, kemudian ada Kak Sunia Tiara, sama Kak Niswana tadi. Untuk Kak Rahmat, ini menanyakan daftar uji kecakapan bagi setiap jenjang pramuka Garuda dalam bentuk apa. Jadi mungkin daftar uji kecakapan bagi setiap jenjang pramuka Garuda dalam bentuk apa. Seperti ini ya, buku syarat kecakapan mungkin Kak ya. Nanti akan dijawab oleh Kak Ihsan. Kemudian ada saran dari Kak Rahmat agar Kuarcap menyiapkan SK bagi penilai. Nah, ini kemungkinan besar pasti ini akan disiapkan nanti oleh Kuarcap karena hak untuk menilai itu ada di kuartir cabang untuk tim ujinya. Nah, kemudian dari Kak Sunia Tiara dari SD Negeri 48, Kak, untuk tingkat siaga itu kan berumur 7 sampai dengan 10 tahun. Nah, pertanyaannya, gimana kalau peserta didik tersebut mencapai siaga Garuda ketika umurnya sudah memasuki usia penggalang, yaitu 11 tahun. Sedangkan dia sudah memenuhi syarat baik SKU dan SKK-nya, apakah tetap dilantik? Nah, jadi ini kasusnya peserta didik yang sudah masuk usia penggalang, namun baru selesai menempuh kecakapan pramuka Garuda. Nah, apakah masih bisa dilantik pramuka Garudanya untuk di tingkat siaganya atau di nggak jadi gitu karena usianya sudah lewat? Nah, saya sudah ulang, masuk, sudah masuk golongan penggalang. Sedangkan syarat untuk pramuka Garuda siaga dan penggalang itu tentu memiliki syarat yang berbeda. Nah, untuk Kak Niswana, siapa yang menjadi tim penilai di sekolah? Mungkin tadi udah terjawab dari tambahan Kak Albani, akan dijelaskan lagi nanti oleh Kak Ihsan. Bolehkah tim penilai membina dari yang ditentukan? Ini maksudnya mungkin karena keterbatasan pembina di setiap satuan gugus depan mungkin Kak ya. Rata-rata semua pangkalan cuma punya 1 pembina putra, 1 pembina putri. Sedangkan di Jukran gugus depannya 1 pembina itu idealnya untuk mengurusi 4 sangga gitu. Ini kaitannya ke Jukran mungkin arahnya.
Kemudian fasilitas apa yang disiapkan dari Pramuka Garuda itu sendiri, sedangkan mereka sudah mendapatkan reward yang begitu banyak yang sedang diusahakan saat ini. Kemudian form usulan pengajuan Garuda dari Kuarcap tadi, ada nggak form usulan pengajuannya atau checklist berkasnya gitu Pak? Silakan Kak Ihsan. Terima kasih Kak Dudi. Jadi yang pertama tadi Kak Niswana berkait dengan tim penilai, apakah tim penilai yang dalam hal ini pembina maupun Kemabikbud bisa menilai lebih dari satu orang, bisa Kak? Ya Kak, jadi bisa lebih dari satu orang bisa. Hanya saja mungkin kalau usulannya banyak, ya mungkin paling kita atur jadwalnya saja Kak. Karena untuk satu anak saja mungkin kita butuh waktu untuk beberapa hari. Ya, terutama dalam melakukan penilaian di lapangan, pengamatan langsung. Nah, ini mungkin kita butuh waktu. Ya, jadi kita akan membuat jadwal, misalnya Kak Niswana dari SMA Negeri 1 mengusulkan mungkin ada 10 orang misalnya. Nah, ini mau tidak mau kita akan atur jadwalnya sehingga tim penilai itu bisa bekerja dengan maksimal dalam melakukan penilaian terhadap calon Pramuka Garuda. Karena kita melakukan pengamatan langsung Kak, karena disampaikan oleh Kak Alban itu betul Kak, ya kunci daripada Pramuka Garuda itu sesungguhnya adalah di perilakunya Kak. Ya, bagaimana perilakunya di rumah, ya, bagaimana perilakunya di lapangan, kemudian dalam keagamaannya, religinya, apakah dia sering ke masjid, beribadah, atau ke gereja bagi yang Protestan. Nah, ini akan menjadi penilaian secara langsung oleh tim penilai. Jadi makanya walaupun seyogyanya, idealnya tim penilai itu ya maksimal 5. Ya maksimal 5 lah kalau kita tentukan. Tapi kalau tidak memungkinkan ya kalau memang jadwalnya bisa kita atur bisa lebih dari itu untuk melakukan tim penilaian. Jadi tidak menjadi masalah untuk tim penilai kakakku sekalian. Kemudian fasilitas lainnya, seperti saya sampaikan tadi selain beasiswa, kemudian bebas masuk perguruan tinggi yang sudah ada MOU dan nota kesepahaman antara kuartir daerah dengan perguruan tinggi yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka itu mungkin fasilitas-fasilitas lainnya Kak. Salah satunya tadi saya bilang mungkin kalau dia tidak masuk ke dalam perguruan tinggi, tadi saya bilang tadi yang saat ini sedang dibahas oleh kuartir daerah adalah masuk mencalonkan diri menjadi anggota Polri, ya. Kemudian yang kedua, ya, menjadi tenaga honorer di pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Nah ini dua hal poin ini kan menjadi fasilitas lain yang sedang dilakukan pembahasannya oleh kuartir daerah. Kalau masuk perguruan tinggi dan beasiswa sudah kan? Sudah ada MOU antara rektor masing-masing. Nah, sedangkan untuk masuk polisi, ya, dan tenaga honorer itu sedang penggodokan dilakukan oleh kuartir daerah dan itu sudah mendapat sambutan yang positif dari pemerintah provinsi maupun dari kepolisian. Tinggal nota kesepahamannya seperti apa. Jadi itu yang untuk Iswana. Kemudian Kak Rahmat tadi mengatakan penilaian yang dilakukan oleh tim penilai terhadap SKU, ya kan? Tadi kan salah satu persyaratannya sudah memiliki TKK, kemudian SKU-nya ada sudah sampai ke pramuka terap. Nah itu akan kita cross check Kak. Kita cross check apakah memang sudah menguasai betul dia. Selain itu ada sertifikat lulus pramuka terap dan juga lulus sebagai penerima TKK, kita akan cross check ulang. Ya, kalau dia mengambil TKK utamanya misalnya berenang, apakah dia sudah bisa berenang dengan maksimal? Kalau dia menjahit, apakah sudah pandai menjahit benar-benar maksimal? Jadi kita akan menguji, bukan mengetes saja, tapi kita akan menguji sedikit tentang SKU dan TKK yang sudah dia dapatkan di pangkalannya. Kita akan meng-cross-check ulang kembali, itu saja untuk penilaiannya Kak Rahmat. Kemudian dari kakak dari SD 48 tadi apabila umurnya sudah lewat dari 10 tahun. Nah, apabila pengusulannya ya
pengusulan dan tes penilaian pramuka garudanya masih di bawah 11 tahun masih bisa kan? Masih bisa ya. Kalau nanti pun disahkan dia sudah masuk, ya tidak apa-apa. Yang penting proses penilaian pramuka garudanya di masa usianya sebelum 11 tahun tepat. Jadi 10 tahun sekian hari, sekian bulan masih bisa kan? Masih bisa kita kukuhkan menjadi pramuka Garuda. Terima kasih, Kak. Ya, jadi itu Kak, jadi tidak masalah ya. Kemudian reward lainnya akan kita siapkan Kak. Salah satu tim nilai ada SK dan lain sebagainya untuk Kak Niswana. Mungkin Kak Rahmat juga begitu ya Kak. Jadi kita akan cross check ulang SKU-nya Kak, ya apakah sudah benar-benar itu ya layak. Karena seperti diharapkan oleh Kak Albani tadi, memang sebenarnya pramuka Garuda itu dikatakan susah tapi tidak, dikatakan tidak tapi susah lah. Ya karena kita menciptakan seorang tauladan, ya kita menciptakan seorang pramuka tauladan yang menjadi contoh bagi anggota lainnya. Nah, jadi menjadi contoh bagi pramuka lainnya Kak. Nah, jadi itu kakakku sekalian menjawab 3 pertanyaan dari kakak-kakak tadi. Dan mudah-mudahan ini Kak, kita di Pangkal Pinang ini bisa melahirkan Garuda yang benar-benar memiliki kualitas. Kami pada waktu rakor kemarin dengan keluarga menargetkan 120 pramuka Garuda. Ya, kalau tercapai alhamdulillah, kalaupun tidak ya tidak apa-apa, yang penting kita sudah berusaha. Karena kunci pramuka Garuda itu ada di para pembina. Demikian Kak, silakan. Oh ya, kalau memang masih ada hal-hal berkaitan teknis dengan pramuka Garuda nanti bisa menghubungi saya atau di WhatsApp Kak. Ya, kita akan siap berbagi ilmunya. Silakan Kak Dudi. Demikian materi dari Kak Ihsan. Untuk bimbingan selanjutnya atau konsultasi, Kuartir Cabang Kota Pangkal Pinang selalu membuka pintu selebar-lebarnya di jam kerja, atau bisa langsung chat pribadi ke Kak Ihsan, bisa Kak ya? Ya, siap ya. Nah, sedikit mohon izin kakak-kakak semua, bukan jualan, hanya sebagai tukeran informasi kakak-kakak ya, hanya untuk tukar informasi bagi kakak-kakak. Itu di sekolah biasanya ada buku pengayaan di Gerakan Pramuka. Dia kalau di sekolah saya di SMP Negeri 3 Pangkal Pinang itu ada 2 jenis buku pegangan yang saya gunakan, itu milik sekolah loh, milik sekolah. Satu ensiklopedia Gerakan Pramuka, itu ada 7 seri kalau nggak salah atau 5 seri. Itu besar bukunya di rumah saya. Maaf, tidak bisa saya tampilkan. Tapi untuk Pramuka Garuda itu sendiri, di sini saya punya buku terbitan dari Mustika Ilmu. Ini sebagai acuan kakak-kakak. Ini lengkap untuk yang ramu sedang dipinjam peserta didik. Ini terap, kemudian ada yang rakit, dan ada Garuda. Di sini sudah ada kisi-kisi materi-materi apa yang harus dikuasai peserta didik untuk tiap-tiap tingkatannya. Ini terbitan Mustika Ilmu, buku pengayaan pengetahuan. Penulisnya ini Kang Mung Mulyono. Ya. Nah, boleh menggunakan buku panduan-panduan lainnya bagi kakak-kakak lain. Silakan diperiksa di perpustakaan sekolahnya, mungkin ada. Instruksi Kakak. Iya Kak, silakan Kak. Bukunya tadi, diulang bukunya. Oh iya, ini Kak. Penegak. Ini Kak ya. Nah, ini yang saya periksa udah lumayan isinya Kak. Tapi ini hanya sebatas informasi Kak ya. Saya tidak hanya sebatas rekomendasi, bukan suatu keharusan. Tapi mungkin dapat membantu kakak-kakak untuk lebih memahami apa itu Pramuka Garuda gitu. Ini yang penggalang yang saya punya.
Udah Kak ya. Itu saja dari saya. Nanti silakan menghubungi kuartir bila ada hal-hal yang perlu dipertanyakan lagi. Saya mewakili kuartir cabang Kota Pangkal Pinang dan Kak Ihsan sebagai narasumber memohon maaf atas segala kekurangan yang kami sajikan hari ini, baik secara lisan maupun sikap kami hari ini, atas segala kekurangan-kekurangan dan keterbatasan kami dalam menyampaikan materi. Kami mohon maaf. Semoga apa yang kita bahas hari ini melalui media Zoom ini dapat membawa manfaat bagi kita dan peserta didik kita. Saya tutup. Amin. Saya tutup sosialisasi Pramuka Garuda hari ini dengan melafazkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih kakak-kakak semua. Ya, ditunggu usulan dan masukannya untuk Pramuka Garuda. Oh iya, video ini mungkin bisa ditonton di YouTube Media Pramuka Pangkal Pinang. Nanti akan saya share linknya ke kuartir cabang. Mungkin dari kuartir cabang nanti akan mendistribusikan linknya biar bisa kita simak ulang kembali, Kak. Mantap, Kak. Selamat siang, Kak. Sesi foto bersama nggak ada, Kak ya? Oh ya, boleh tuh, foto. Setuju, Kak. Screenshot Sesi ya. foto bersamanya, Pak. Yang Kak Fahrul Rozi, Kak Infinix, Kak Asna. Mana Kak Asnana? SD berapa? D30. Oke. Kita foto sekarang ya. Untuk yang pertama. 1, Kak Niswana. 1, 2, 3. Tahan Kak ya, sebentar. Saya kirim dulu yang pertama. Ada 2 halaman ini, bentar. Mana kuartir? WhatsApp. Oke, untuk yang kedua, Kak Mariati, Kak Emran, Kak Frida, SD 47, Kak Asna, Kak Nani, Kak Sri, yuk. 1, 2, 3. Oke. Oh, tunggu sebentar. Baru masuk ini yang dari 47. 1, 2, 3. Sip. Saya kirim ke grup kuartir cabang, Kak ya. Ya. Sudah, Kak. Hai. Sisi enggak? Asus, dia kan foto. Izin pamit, Kak. Sama-sama. Salam Pramuka. Ya.